Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Nilo Kadek Sri Damayanti. Kedua, Ninyoman Oktiwidiani. Ketiga, Niputu Nensi Arianti Rahayu. Keempat, Niwayan Dian Suarini. Dan yang terakhir, Niwayan Anggun Eka Lestari. Pada kesempatan ini, kami akan membahas materi mengenai laporan keuangan konsolidasi dengan persoalan khusus yang terdiri dari pembelian saham langsung dari perusahaan anak. Perusahaan anak memiliki lebih dari satu jenis atau golongan saham yang beredar. Adanya saham bonus atau stok dividen dari perusahaan anak. Laba atau rugi dari transaksi antar perusahaan berafiliasi, serta pemilikan obligasi antar perusahaan-perusahaan berafiliasi. Pengertian laporan keuangan konsolidasi persoalan khusus. Laporan keuangan konsolidasi menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali dari satu atau lebih anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan, seakan-akan entitas-entitas individual tersebut adalah satu entitas atau perusahaan. Konsolidasi diharuskan jika suatu perusahaan memiliki mayoritas saham beredar dari perusahaan lain. Laporan keuangan konsolidasi persoalan khusus merupakan laporan keuangan gabungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, di mana dalam laporan keuangan tersebut terdapat masalah-masalah khusus dalam pembukuan laporan keuangan induk dan anak. Persoalan-persoalan khusus yang timbul dalam laporan keuangan konsolidasi yaitu terdiri dari yang pertama, pembelian saham langsung dari perusahaan anak. Yang kedua, perusahaan anak memiliki lebih dari satu jenis atau golongan saham yang beredar. Ketiga, saham bonus atau stok dividen dari perusahaan anak. Yang keempat, laba atau rugi dari transaksi antar perusahaan yang berafiliasi, serta pemilikan obligasi antar perusahaan-perusahaan berafiliasi atau intercompany bond holding. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pembelian saham langsung dari perusahaan anak. Untuk memperoleh posisi pengendalian dalam suatu perusahaan dapat dilakukan melalui pemilikan saham-saham perusahaan tersebut. Cara pemilikan itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membeli saham-saham perusahaan dari para pemegang saham. Dan yang kedua, membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan itu pada waktu saham-saham dikeluarkan. Adapun bentuk saham-saham yang dijual oleh perusahaan atau anak dapat berupa saham dalam portfolio maupun saham-saham yang dikeluarkan dalam rangka terjadi emisi saham. Apabila hal ini terjadi, maka saldo modal atau hak-hak pemegang saham perusahaan anak bertambah dengan jumlah harga yang dibayar untuk saham-saham yang dijual tersebut. Oleh sebab itu, apabila neraca konsolidasi disusun oleh perusahaan induk, maka eliminasi terhadap hak-hak pemilikan pada perusahaan anak seperti ditolak dari saldo modal setelah terjadinya penjualan saham terakhir itu. Selanjutnya yaitu perusahaan anak memiliki lebih dari satu jenis atau golongan saham yang beredar. Apabila perusahaan anak memiliki lebih dari satu jenis saham, maka harus dibedakan besarnya bagian hak-hak pemegang saham menurut jenisnya masing-masing. Penentuan hak-hak pemegang saham dilakukan dengan bertitik tolak pada nilai buku masing-masing golongan saham. Apabila perusahaan induk memiliki keduanya, maka laba ditahan perusahaan anak pada penyusunan neraca konsolidasi harus dialokasikan kepada kedua jenis saham tersebut sesuai dengan sifat saham utama. Penentuan besarnya hak pemegang saham sesuai dengan jenis saham yang beredar dilakukan sejak saat posisi kontrol diperoleh dan pada setiap laporan keuangan atau neraca konsolidasi akan disusun. Hal ini diperlukan agar eliminasi terhadap hak-hak pemilikan perusahaan induk dapat dilaksanakan secara tepat dan mutasi atau perubahan dari setiap kelompok pemegang saham dapat diikuti secara tepat pula di dalam neraca yang dikonsolidasikan. Penentuan hak-hak pemegang saham dilakukan dengan bertitik tolak pada nilai buku masing-masing golongan saham. Agar memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai alokasi hak-hak penyertaan di antara masing-masing kelompok pemegang saham,
Berikut ini akan diberikan serangkaian contoh-contoh serta beberapa pengertian terhadap berbagai macam atau jenis saham prioritas. Ada beberapa jenis saham modal prioritas yang satu sama lain mempunyai akibat yang berbeda-beda, khususnya dilihat dari segi hak-hak penyertaannya. Yang pertama, saham prioritas tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi. Hak pemilikan atau klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan dari saham prioritas ini terbatas hanya sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Sedangkan saldo laba yang ditahan seluruhnya merupakan bagian dari para pemegang saham biasa. Sebaliknya, saldo defisit seluruhnya menjadi tanggungan para pemegang saham biasa pula. Hak atas pembagian laba tersebut pada jumlah hak preferensialnya untuk tahun buku yang bersangkutan dan tidak ada hak atas laba apabila perusahaan menderita kerugian. Yang kedua, saham prioritas kumulatif tidak berpartisipasi. Saham prioritas ini memiliki hak atau klaim terhadap kekayaan bersih sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan jika semua dividen yang menjadi haknya sampai dengan tanggal terakhir dibagikan. Apabila ada dividen yang menunggak dalam 1 tahun buku, maka hak atas dividen harus diperhitungkan dulu dari saldo laba yang ditahan buku, kemudian sisanya dianggap sebagai haknya pada pemegang saham biasa. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yang ketiga, saham prioritas tidak kumulatif berpartisipasi penuh. Hak dividen hanya diperoleh apabila perusahaan mendapatkan laba, sedangkan jika perusahaan menderita rugi, tidak mempunyai hak atas dividen dalam tahun buku yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan berpartisipasi adalah apabila dari laba yang diperoleh dalam suatu periode akuntansi setelah diperhitungkan bagian dividen kepada para pemegang saham prioritas dengan persentase yang ditentukan dan kepada para pemegang saham biasa dengan persentase yang sama masih ada sisanya. Maka sisa laba tersebut masih harus dibagi kepada masing-masing kelompok pemegang saham sesuai dengan besarnya partisipasi modal saham prioritas terhadap jumlah modal yang ditetapkan. Yang keempat, saham prioritas kumulatif berpartisipasi penuh. Saham prioritas jenis ini di samping memiliki hak atau klaim terhadap kekayaan bersih, seperti halnya saham-saham prioritas yang lain, juga memiliki hak atas laba yang kumulatif, serta mempunyai hak atas partisipasinya di dalam jumlah modal yang ditetapkan terhadap sisa laba jika ada. Selanjutnya, adanya saham bonus atau stok dividen dari perusahaan anak. Apabila saham bonus atau stok dividen dibagikan oleh perusahaan anak, maka pada perusahaan anak terjadi perubahan posisi modalnya. Karena hal ini berarti terjadi perubahan status dari sebagian atau seluruh saldo laba yang ditahan menjadi modal investasi pemegang saham atau modal statuter atau saham biasa. Adanya perubahan komposisi modal pada perusahaan anak, khususnya berkurangnya saldo laba yang ditahan tanpa diikuti dengan berkurang aktiva dari saat terjadinya pemilikan saham, menimbulkan masalah tersendiri apabila setelah terjadi pembagian bonus saham disusun neraca konsolidasi. Masalah tersebut terutama berhubungan dengan proses eliminasi terhadap hak-hak pemilikan pada perusahaan anak di dalam penyusunan daftar lajur. Akan tetapi, oleh karena persoalan eliminasi hak-hak pemilikan pada perusahaan anak berbeda-beda, maka untuk lebih jelasnya akan dilihat satu persatu pada masing-masing metode pencatatan berlaku. Laba atau rugi dari transaksi antar perusahaan berafiliasi atau intercompany profit. Selama di antara perusahaan yang berafiliasi sebagai unit usaha masih tetap melanjutkan usahanya masing-masing, maka di antara unit-unit usaha tersebut melakukan jual beli baik berupa barang dagangan atau jasa yang dihasilkan maupun harta tak bergerak atau aktiva tetap untuk fasilitas pabriknya. Apabila hal ini terjadi, berarti akan mengakibatkan timbulnya laba atau rugi bagi pihak yang menjual dan sudah semestinya apabila laba atau rugi yang terjadi diakui dan dilaporkan dalam laporan rugi laba individual. Dalam hal ini, jual beli barang, jasa, maupun harta tidak bergerak itu semata-mata sebagai perpindahan pengelolaan saja, dan oleh karenanya tidak ada alasan apapun untuk menaikkan, menurunkan nilai ataupun mengakui timbulnya laba atau rugi barang, jasa, maupun harta tidak bergerak yang bersangkutan, kecuali apabila barang, jasa, maupun harta tak bergerak itu oleh pihak yang membeli telah dijual kembali kepada pihak lain di luar hubungan afiliasinya. Di dalam laporan keuangan yang dikonsolidasikan,
Laba atau rugi, serta kenaikan atau penurunan nilai barang, jasa maupun harta tak bergerak yang telah diakui oleh masing-masing pihak harus dihapuskan. Laba atau rugi dari transaksi jual beli barang antar perusahaan afiliasi. Adapun barang dagangan yang dibeli dari pihak yang ada hubungan afiliasi dan barang tersebut masih termasuk di dalam persediaan di pihak pembeli pada saat laporan keuangan konsolidasi disusun, berarti bahwa laba atau rugi dan kenaikan atau penurunan nilai barang dagangannya yang telah diakui dalam laporan keuangan individual, pihak penjual belum atau tidak seluruhnya direalisasikan. Sebab hal ini hanya merupakan perpindahan tempat pengelolaan saja apabila dilihat dari segi ekonomi untuk perusahaan induk dan anaknya. Masalah eliminasi ini berhubungan dengan jumlah laba yang harus dieliminasi, mengingat kemungkinan masih adanya pihak lain atau pemegang saham minoritas di antara perusahaan yang berafiliasi tersebut, di mana jumlah eliminasi itu dipengaruhi oleh yang pertama, persentase pemilikan oleh perusahaan induk atas saham-saham perusahaan anaknya. Yang kedua, pihak yang melakukan penjualan atau pihak yang telah mengakui terjadinya laba atau rugi dan kenaikan atau penurunan aktiva perusahaan induk atau perusahaan anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Dalam hubungannya dengan masalah tersebut, berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. Apabila penjualan barang dagangan dilakukan oleh perusahaan induk, berarti pula perusahaan induk yang telah mengakui terjadi laba rugi dan kenaikan penurunan nilai barang tersebut, dengan demikian tidak melibatkan kepentingan para pemegang saham minoritas. 2. Apabila pihak yang menjual barang adalah perusahaan anak yang telah mengakui timbulnya laba rugi atas barang dagangan tersebut. Di lain pihak juga kenaikan penurunan terhadap harta kekayaannya. Jika pemilik saham oleh perusahaan induk kurang dari 100%, berarti hal ini menyangkut kepentingan hak-hak para pemegang saham minoritas. Dalam hal ini ada dua pendapat yang saling bertentangan. Pendapat pertama mengatakan bagian laba rugi dan kenaikan penurunan nilai barang dagangan dari harga pokoknya semula yang merupakan hak para pemegang saham minoritas di dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi dapat dibenarkan. Oleh sebab itu, menurut pendapat ini, eliminasi terhadap jumlah laba rugi atas barang dagangan di dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi terbatas hanya sebesar bagian haknya perusahaan induk sebagai controlling interest. Pendapat berikutnya yang mengatakan bahwa tidak ada laba rugi yang timbul dari barang dagangan tersebut, yang harus diakui baik untuk para pemegang saham minoritas maupun untuk perusahaan induk selama barang dagangan yang bersangkut masih berada di dalam lingkungan anggota-anggota perusahaan berafiliasi. Pemilik obligasi antar perusahaan-perusahaan berafiliasi atau intercompany bondholding. Seperti halnya transaksi jual-beli, baik berupa barang-barang dagangan, jasa-jasa, maupun fasilitas-fasilitas produksi lainnya, maka sangat dimungkinkan terjadi pemilik surat hutang obligasi dari suatu perusahaan oleh perusahaan lain di dalam lingkungan perusahaan yang berafiliasi. Apabila hal ini terjadi, berarti akan timbul hutang-hutang antar perusahaan-perusahaan yang berafiliasi. Di dalam neraca yang dikonsolidasi, hutang-hutang tersebut harus dieliminasi atau dihapuskan, sehingga hanya obligasi-obligasi yang dimiliki oleh pihak-pihak di luar perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dilaporkan sebagai hutang obligasi. Pada mulanya, obligasi dapat dijual atau dikeluarkan dengan kurs di atas maupun di bawah nilai nominalnya. Oleh karena itu, nilai buku hutang obligasi sebelumnya jatuh temponya kemungkinan berbeda dengan jumlah yang harus dibayar pada saat pelunasan hutang yang bersangkutan. Perbedaan antara harga jual obligasi dengan nilai nominalnya disebabkan oleh karena tingkat bunga nominal obligasi tidak sama dengan tingkat bunga efektifnya. Akan tetapi,
pada saat jatuh temponya, hutang obligasi akan dibayar sebesar nilai nominalnya. Oleh sebab itu, nilai buku hutang obligasi harus disesuaikan secara periodik sehingga pada saat jatuh temponya nilai buku hutang obligasi persis sama dengan nilai nominalnya. 3. Pasang rekening-rekening timbul balik yang dieliminasi atas transaksi pemilik saham dan dampak yang ditimbulkannya adalah sebagai berikut. A. Rekening investasi obligasi pada pemilik obligasi dan rekening hutang obligasi pada penerbit obligasi berikut rekening premium atau diskon obligasi yang menyertainya. B. Rekening pendapatan bunga pada pemilik obligasi dan rekening biaya bunga pada penerbit obligasi. C. Rekening piutang pendapatan bunga pada pemilik obligasi dan rekening hutang biaya bunga pada penerbit obligasi untuk bunga yang belum dibayarkan. Selama terjadi pemilik obligasi oleh afiliasinya, maka akan terjadi pula transaksi pembayaran biaya bunga oleh penerbit obligasi atau penerima pendapat bunga oleh pemilik obligasi. Dan apabila bunga tersebut sampai akhir periode belum dibayarkan atau belum diterima, maka akan terjadi pula hutang biaya bunga dan piutang pendapatan bunga. Sekian pemaparan dari materi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pemilikan obligasi oleh perusahaan induk atas obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan anak. Apabila obligasi perusahaan anak yang semula dimiliki oleh pihak lain di luar anggota perusahaan yang berafiliasi, kemudian dibeli oleh perusahaan induk dengan harga yang berbeda dengan nilai buku hutang obligasi pada buku perusahaan anak, maka timbul laba atau rugi yang harus diakui oleh perusahaan afiliasi sebagai satu kesatuan ekonomis. Dalam hal ini, laba atau rugi yang terjadi seluruhnya merupakan beban bagi perusahaan anak. Oleh sebab itu, laba atau rugi tersebut akan dibebankan kepada saldo laba yang ditahan dari perusahaan induk atau dari perusahaan anak, tergantung di samping dari bagian pemilikan atas saham perusahaan anak. Juga metode pencatatan investasi saham-saham pada perusahaan anak yang dipakai. Berikut salah satu contoh soal dari laporan keuangan konsolidasi persoalan khusus, bisa dilihat di slide. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.